Assalamualaikum semuanya. Sosis pangsit ini tuh cuman 4 bahan, modalnya 6.000, jadinya banyak banget. Ini sengaja untuk kulit pangsitnya tuh aku buat sendiri biar murah. Selain murah, ini tuh rasanya lebih enak, lebih crispy. Pokoknya kalau kalian penasaran sama rasanya, wajib banget sih buat sendiri di rumah. Untuk satu resep jadinya 10 tusuk, lumayan banyak ya teman-teman ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri, cakep banget. Yang penasaran langsung aja ditonton sampai habis. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin 150 gram tepung terigu. Ini aku bakalan siapin timbangan. Aku bakalan timbang airnya ya teman-teman ya. Di sini untuk airnya aku bakalan timbang 75 gram. Kalau teman-teman mau ditakar milian juga boleh. Ini 75 mili ya teman-teman ya. Karena ini tuh takarannya udah pas, jadi langsung aja aku timbang 75 mili kayak gini atau 75 gram. Ini karena kelebihan 1 gram, ini kita kurangin aja ya. Tuh kayak gini. Kalau udah selesai, kita langsung aja pinggirin timbangan. Jangan lupa dikasih garam. Sebenarnya garam ini opsional ya, bisa dikasih bisa enggak. Jadi kalau nggak pakai garam, ini tuh sebenarnya cuma 2 bahan. Aku untuk garamnya pakainya sejumput aja teman-teman. Kalau garam udah masuk, kita langsung aja aduk adonannya seperti ini sampai menggumpal. Emang sih adonannya keras, tapi aku nanti bakalan kasih tips supaya adonannya ini gampang dibentuk. Kak, kenapa nggak beli aja sih kak, kan lebih simple. Kalau beli yang udah jadi, menurut aku rasanya bakalan sama seperti yang lainnya. Karena aku nggak pengen sama seperti yang lainnya, aku rekomendasiin buat sendiri di rumah. Apalagi kalau kita punya alat pastel itu tinggal digiling jadi ya teman-teman ya. Cuman karena alat pastel aku tuh rusak, jadi kayak alat mie giling gitu tuh rusak, jadi nggak mau aku giling manual. Ini tuh walaupun digiling manual tetap simple banget, maksud aku kayak gampang gitu loh teman-teman. Walaupun digiling manual pakai rolling pin itu nggak terlalu ribet-ribet banget gitu loh. Dan teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini adonannya langsung aja aku ulenin pakai tangan kayak gini karena emang keras banget kan. Tuh kalian bisa lihat sendiri, itu keras banget teman-teman. Kalau di rolling pin ataupun digiling pakai gilingan pastel, ini juga bakalan nyerah sih gilingan pastelnya. Tapi aku bakalan kasih tips supaya ini adonan tuh nanti lembek gitu loh, atau lentur gitu loh teman-teman. Jadi kita ulenin dulu aja sampai merata. Kalau udah merata, kalau teman-teman punya plastik atau kresek yang bersih, ini langsung aja dibungkus pakai plastik atau kresek yang bersih teman-teman. Kalau teman-teman punya plastik wrap itu juga boleh. Cuman karena kebetulan aku tuh nggak punya plastik atau kresek baru, jadi di sini aku udah siapin tin ball. Jadi ini adonannya aku masukin tin ball dan aku tutup rapet kayak gini ya teman-teman ya. Setelah itu aku diamkan kurang lebih 10 menit. Jadi ini kita diemin aja 10 menit. Setelah 10 menit kita langsung aja buka. Ini seperti ini teman-teman, kayak magic gitu loh. Bukan magic sih sebenarnya, adonannya tuh jadi lentur dan dia tuh jadi lebih lembab gitu loh. Tuh kalian bisa lihat sendiri, ini adonannya udah lentur dan lembab. Jadi kita ulenin lagi tuh dia nggak keras sama sekali. Jadi ini kita ulenin sebentar ya, biar dia tuh lebih halus gitu teman-teman. Karena tadi kan mungkin masih ada kasar-kasarnya ya. Jadi kita ulenin sebentar aja. Kalau udah lembut, kita langsung aja diemin lagi atau istirahatkan lagi. Pokoknya jangan terlalu lama-lama teman-teman. Pokoknya asal dia kalis aja kayak gini. Kita masukin lagi ke dalam plastik. Kalau teman-teman pakai plastik bisa masukin lagi ke dalam plastiknya. Cuman karena aku pakai tin ball, jadi aku masukin lagi ke dalam tin ball kayak gini dan aku diemin kurang lebih 5 menit aja. Sambil nungguin 5 menit itu tadi, kita langsung aja siapin sosisnya ya, karena judulnya kan sosis pangsit. Jadi di sini aku ada 2 merek sosis. Kebetulan masing-masing tuh tinggal 2 sama 3 biji gitu loh teman-teman. Jadi emang sosis aku tuh lagi
stoknya habis, jadi ini aku mix aja lah seadanya aja di kulkas. Jadi ada dua bentuk kayak gini karena emang lagi kehabisan sosis. Di sini untuk sosisnya aku cukup pakai 4 buah aja. Sebelum kita bentuk-bentuk atau sebelum kita potong-potong, dibuang dulu plastiknya. Kalau plastiknya udah dibuang, kita langsung aja potong-potong. Kurang lebih dipotong 1 cm aja teman-teman, atau disesuaikan aja sama selera. Cuman menurut aku 1 cm ini udah cukup ya, kayak gini aja nih. Kita potong semuanya sampai habis. Kalau udah selesai dipotong semuanya kayak gini hasilnya. Kalau menurut teman-teman belum genap 5 menit, kita tunggu aja teman-teman waktunya 5 menit ya, biar nanti adonannya tuh gak kaku-kaku banget gitu loh. Ini udah aku tunggu kurang lebih 5 menit. Jadi kita langsung aja siapin alasnya ini ya teman-teman ya, karena aku nggak punya alas kerja, jadi aku pakai telenan aja. Dan telenannya udah aku kasih taburan. Untuk taburan yang aku pakai tepung tapioka ya. Ini kita langsung aja ambil secukupnya aja. Jadi kita buatnya sedikit-sedikit aja. Karena apa? Karena alas kerja aku kan kecil ya teman-teman ya. Soalnya kalau nanti aku langsung giling banyak-banyak, nanti alas kerja aku nggak muat. Tapi kalau teman-teman mau buat langsung banyak juga boleh. Cuman di sini aku buat sedikit dulu aja ya. Ini untuk adonannya kita langsung aja giling sampai bener-bener tipis atau mirip kayak kulit pangsit gitu loh teman-teman. Ini kita giling terus aja. Jangan lupa untuk rolling pinnya dikasih olesan juga biar dia tuh nggak nempel-nempel gitu ya. Ini cara aku aja teman-teman, dibolak-balik pokoknya sampai dia pipih. Karena adonan yang aku ambil tadi tuh masih kebanyakan, jadi ini aku bakalan bagi 2 lagi ya untuk adonannya teman-teman. Tapi sebelum aku bagi 2, ini aku pipihin dulu deh sampai bener-bener pipih. Sebenarnya ini kurang lebih pipih lagi, maksud aku kayak tipisnya masih bisa lebih tipis lagi. Cuman sebelum aku tipisin, aku bakalan bagi dulu adonannya tuh kayak gini aja. Untuk ukurannya kemarin aku nggak ngukur sih teman-teman, aku cukup kira-kira aja gitu loh. Tuh kan bisa lihat sendiri, ini aku potong-potong aja, menyesuaikan aja lah ya segini. Karena ini tuh masih kayak tebel banget, nggak ukuran kulit pangsit pada umumnya, jadi aku bakalan pipin lagi. Ini aku pinggirin dulu ya. Ini aku pipin lagi sampai tipisnya tuh menyesuaikan sama kulit pangsit yang dijual di luaran sana. Kurang lebih seperti ini ya. Kalau udah seperti ini, kita langsung aja rapikan. Ini aku rapi-rapiin seperti ini aja tuh. Kalau udah rapi, kita langsung aja potong. Ini aku bakalan potong jadi 3 bagian ya teman-teman ya, kayak gini aja. Ini untuk ukurannya bener-bener seriusan, aku cuman kira-kira aja teman-teman. Tuh kayak gini ya. Ini walaupun nggak kotak atau nggak persegi panjang nggak apa-apa, kita langsung aja lipet kayak kipas kayak gini. Biasanya kalau kita sekolah buat kipas kan kurang lebih dibentuk seperti ini ya teman-teman ya. Tuh kayak gini. Setelah itu kita langsung aja taruh sosis di tengahnya. Kita rapi-rapiin dan kita siapin tusukan. Ini karena sosis aku beku ya teman-teman ya, pas ditusuk dia tuh pecah. Jadi kalau teman-teman mau buat ini, dipastiin lagi sosisnya harus nunggu nggak beku dulu baru kita buat ya teman-teman ya. Sebenarnya pecah kayak gini nggak terlalu masalah sih, cuman ya biar cakep aja, kalau bisa sosisnya ditunggu sampai dia mencair baru kita bentuk kayak gini. Ini kita bentuk kipas seperti yang di awal tadi. Setelah itu tengahnya kita kasih sosis kayak gini, kita lipat. Untuk bagian ininya diselang-seling aja ya teman-teman ya. Ini bagian rumbainya aku taruh di kiri apa kanan ya pokoknya. Terus kita lipat lagi, caranya masih sama kayak kita buat kipas. Kita kasih isian sosis. Terus kita ganti, jadi jangan cuma di kiri aja gitu loh teman-teman, jadi kiri kanan kiri gitu biar nanti kipasnya tuh lebih mekar gitu. Ini kalau teman-teman mau pakai kulit lumpia,
Kalau mau pakai kulit pangsit yang instan gitu yang ada di toko-toko boleh, cuman kalau kulit lumpia yang instan itu kalau yang udah lama gitu stoknya biasanya gampang pecah gitu loh teman-teman. Jadi hati-hati ya, daripada kalian buat yang instan dan banyak kebuangnya, mending kalian buat sendiri kayak gini aja, lebih simple, lebih lentur, dan menurut aku lebih enak. Dan ini dia hasilnya setelah aku buat semuanya. Hasilnya kurang lebih segini ya teman-teman ya. Ini kalau udah seperti ini kita bisa langsung aja siap goreng. Di sini aku udah siapin penggorengan. Aku bakalan panasin minyak secukupnya aja. Dipastiin lagi minyaknya udah bener-bener panas ya. Kalau minyaknya udah bener-bener panas, kita langsung aja masukin sosis pangsitnya ini. Kalau dia belum panas, kalian bisa lihat sendiri ya, dia tuh nggak bisa mekar gitu loh teman-teman. Jadi emang harus nunggu dia tuh panas dulu baru kita celupin pangsitnya ini, terus kita goyang-goyang kayak gini. Kalian bisa lihat sendiri ya, sambil digoyang-goyang biar dia tuh ngembang. Tuh, setelah digoyang-goyang dia tuh ngembang gitu loh teman-teman. Jadi lebih cakep kayak kipas gitu. Ngegorengnya jangan banyak-banyak, kasih dia jarak biar dia tuh matangnya merata. Untuk apinya di sini aku pakai api sedang, jangan terlalu gede biar dia nggak cepet gosong ya teman-teman ya. Kalau udah mekar kayak gini, kita tinggal ini sih kayak nunggu dia warnanya cakep aja sih. Ini karena warnanya masih putih banget, jadi ini aku goreng terus sampai warnanya kecoklatan. Jangan lupa sambil dibalik-balik biar warna dan matangnya tuh merata. Kalau menurut teman-teman warnanya udah sesuai sama selera kalian, kita langsung aja angkat dan tiriskan. Kita goreng semuanya sampai habis. Untuk satu resep ini jadinya 10 tusuk ya, tergantung kalian aja tipis tebelnya buat adonannya seperti apa. Kalau ini tuh aku buat yang tipis-tipis banget, hasilnya banyak banget ya teman-teman ya. Untuk bumbunya juga disesuaikan aja. Kalau teman-teman suka saus boleh dibuatin cocolan saus. Di sini aku pengen yang simple-simple aja, jadi aku pakai bubuk balado. Hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Masya Allah banget, ini tuh enak. Langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya tuh beda banget sama pangsit instan. Jadi kalau kalian mau nyobain ini, jangan pakai pangsit instan kalau pengen seperti yang aku punya. Buat kalian penasaran, langsung aja dicobain di rumah. Yang udah cobain jangan lupa tinggalin komentar di sini, kasih tahu kita yang di sini gimana rasanya. Thank you buat teman-teman yang udah mau nonton video aku sampai habis.